Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Ya nggak santuy, santuin aja sob. Film ini berlatar pada Perang Dunia Kedua, menceritakan tentang perang antara Nazi Jerman dengan Uni Soviet di Stalingrad pada musim semi tahun 1942. Dalam perang itu, pasukan Uni Soviet terpukul hebat di garis depan, sehingga kota Stalingrad terancam jatuh ke tangan Jerman. Namun berkat seorang sniper dengan skill yang sangat hebat, Uni Soviet pun dapat bangkit dan membalik keadaan tersebut. Dan berikut adalah kisahnya. Terlihat seorang anak bernama Vasily Zaitsev yang tengah berlatih menembak di tengah hutan salju dan didampingi oleh kakeknya. Kakeknya terlihat sangat mahir dalam memberikan arahan pada cucunya itu, mulai dari mengajarinya cara agar nafasnya tidak tercium serigala, hingga menyuruh Vasily agar tidak gemetar saat membidik sasarannya. Di sana mereka tampaknya tengah menempatkan seekor kuda yang terkait sebagai umpan untuk menarik perhatian serigala yang ada di sekitar sana. Dan setelah cukup lama menunggu, akhirnya datanglah seekor serigala. Lalu sebuah tembakan menjadi penanda dimulainya film ini. Kini Vasily yang telah dewasa diperlihatkan telah menjadi tentara Uni Soviet yang tengah melakukan perjalanan menggunakan kereta. Dari banyaknya penumpang di sana, ia nampak terkesima pada seorang wanita muda yang diketahui bernama Tanya Chernova. Di tengah perjalanan tersebut, kereta tiba-tiba berhenti pula, yang ternyata akan digunakan untuk perjalanan para tentara lainnya ke suatu lokasi yang diketahui akan menjadi medan perang nantinya. Dalam film ini juga dikisahkan bahwa pada musim gugur di tahun 1942, Eropa telah jatuh di tangan Nazi, dan militer Jerman yang dipimpin Hitler telah menguasai hampir seluruh daratan Soviet hingga menuju ke ladang minyak Asia. Namun masih ada satu wilayah yang belum ditaklukkan mereka, di mana tempat tersebut akan berpengaruh besar pada takdir dunia. Tempat tersebut bernama Stalingrad. Pada 20 September 1942, Vasily akhirnya tiba di sebuah lokasi yang nampak sangat kacau, dan seluruh tentara diperintahkan untuk segera turun dari kereta dan menuju ke lokasi perang dengan menaiki perahu. Terlihat bagaimana seramnya kondisi di sana, dan beberapa perahu mulai dihancurkan oleh serangan bom dari tentara Nazi. Situasi pun makin kacau ketika beberapa tentara yang tidak ingin mati konyol memilih untuk melompat dan kabur dari perahu mereka. Namun aksi tersebut justru tidak ditolerin oleh komandan di sana, yang malah menembaki tentara yang ingin kabur. Setibanya di Stalingrad, pemandangan dermaga di sana sudah sangat kacau. Banyak korban bergelimpangan. Mayat tentara dan rakyat sipil terlihat di sana-sini, dengan beberapa korban sekarat yang bahkan tidak mendapat pertolongan karena terbatasnya jumlah tim medis. Vasily dan rombongannya kini diperintahkan untuk segera menuju ke medan pertempuran. Komandan di sana juga terlihat mulai membagikan senjata pada tentara yang baru datang. Namun karena kekurangan senjata, Vasily hanya dibekali dengan beberapa peluru saja. Jadi jika ada tentara yang mati, tentara yang masih hidup mengambil senjata tersebut untuk digunakan. Di pusat kota, perang jarak dekat ala abad pertengahan benar-benar dilakukan. Melalui sebuah aba-aba, kedua kubu kini mulai saling serang satu sama lain. Pasukan Uni Soviet yang kalah jumlah dan kalah dalam pembekalan senjata jelas sangat tidak imbang untuk melawan tentara Nazi yang telah dibekali senjata lengkap termasuk tank dan sejumlah machine gun. Beberapa tentara Soviet pun akhirnya memutuskan untuk mundur. Meski akhirnya mereka justru harus meregang nyawa oleh tembakan komandannya sendiri yang melarangnya untuk kabur dari medan pertempuran. Hebatnya, Vasily yang sempat gagal memungut senjata dalam peperangan malah kini terlihat tengah berkamuflase di tumpukan mayat tentara lainnya yang telah gugur. Ia ternyata juga tidak sendirian, karena seorang perwira bernama Danilov juga ada di tempat tersebut setelah mobil yang dikendarainya hancur terkena tembakan tentara Nazi. Danilov yang sempat ingin menembak seorang petinggi militer Nazi terpaksa harus menunda keinginannya karena tidak adanya peluru dalam senapan tersebut.
Hingga akhirnya, Vasily yang masih membawa bekal pelurunya kini mengambil alih senapan itu. Berbekal peluru yang dibawanya dan pengetahuannya dalam menembak, ia memutuskan untuk mulai menarik pelatuknya. Tepat ketika suara gemuruh bom terdengar, yang membuat suara senapannya hanya terdengar lirih dan samar. Mulai dari seorang petinggi tentara Nazi, asistennya, serta 3 orang tentara penjaga di sana pun dihabisi semua oleh Vasily, menggunakan senapan dan peluru seadanya tanpa ada yang meleset satupun. Nah, setelah kembali ke markas di Stalingrad, Danilov mengatakan bahwa ia akan memuat aksi Vasily tadi di koran sebagai bentuk deklarasi atas keberanian tentara Soviet, sekaligus menjadi sumpahnya bahwa di tanah Stalingrad telah ada seorang tentara pemberani yang berhasil menumbangkan beberapa tentara Nazi dan salah seorang petinggi Nazi seorang diri. Nah, di pelabuhan terlihat banyak rakyat sipil yang ingin meninggalkan kota tersebut, namun harus menghadapi desakan tentara yang memaksa mereka untuk tetap tinggal di Stalingrad. Lalu muncul seorang petinggi militer Uni Soviet yang meminta pertanggungjawaban dari seorang komandan yang ada di sana, hingga membuat komandan tersebut harus bunuh diri atas kekacauan dan kekalahan dari prajurit yang dipimpinnya. Kemudian sang jenderal memperkenalkan dirinya sebagai Khrushchev, dan ia juga turut meminta saran dari beberapa bawahannya untuk mengambil langkah selanjutnya dalam peperangan ini. Danilov yang baru saja melalui momen luar biasa bersama Vasily akhirnya memberanikan diri untuk menyampaikan idenya. Perwira itu mengatakan bahwa sebaiknya Uni Soviet segera membuat berita tentang kehebatan tentaranya dengan tujuan untuk membangkitkan jiwa nasionalisme sekaligus untuk memberitahu pada Nazi bahwa di Stalingrad masih utuh dan siap mengusir penjajah manapun yang berani menginjakkan kakinya di tanah tersebut. Perlu diketahui bahwa Joseph Stalin merupakan seorang tokoh besar Soviet yang bertugas menghentikan invasi tentara Hitler di daratan Eropa pada Perang Dunia Kedua. Stalin juga dikenal sebagai tokoh pemimpin yang diktator dan kejam sama halnya dengan Hitler. Alhasil kini Vasily telah masuk ke dalam koran setempat sesuai dengan ide dari Danilov. Vasily dikisahkan sebagai seorang pahlawan yang gagah berani, dan cerita tersebut ditempatkan tepat di halaman pertama. Danilov juga mengatakan bahwa Joseph Stalin pasti akan senang membaca berita yang ditulisnya, sama seperti Khrushchev. Bahkan Danilov kini telah naik jabatan menjadi komandan staf umum. Sementara Vasily kini masuk dalam divisi khusus sniper dan menjadi komandan di sana. Sejak saat itu, Vasily dikenal sebagai sosok pahlawan bagi Uni Soviet, dan prestasinya kian meningkat dengan total pencapaian 32 petinggi Nazi yang ditembaknya. Ia juga mendapat 11 medali perwira atas kegigihannya itu. Hingga di suatu hari, ketika ia tengah melakukan pengintaian, tiba-tiba datang seorang anak kecil bernama Sasha. Anak laki-laki itu sangat mengagumi sosok Vasily, hingga mengajaknya berkunjung ke rumahnya. Tak lama berselang, datanglah Danilov ke rumah itu, dan mulai mengajak Vasily untuk membalas beberapa surat penggemar yang ditujukan padanya. Namun dalam keseruan mereka mengerjakan surat balasan tersebut, Vasily dikejutkan dengan kedatangan sosok wanita yang telah menarik perhatiannya saat dalam perjalanan di kereta tempo lalu. Ia adalah Tania, yang kini diketahui telah menjadi tentara wanita dan baru saja pulang dari dinasnya. Hal itulah yang tampaknya juga telah menarik perhatian Danilov, yang menunjukkan rasa ketertarikannya pada sosok Tania. Kemudian pada 21 Oktober 1942, terlihat mayor bernama Erwin Koenig. Dia baru saja tiba di pangkalan perang Jerman yang berlokasi di Stalingrad. Tujuan kedatangannya adalah untuk melapor pada sang jenderal atas pelantikan 25 sersan yang dilakukannya, menyusul tewasnya sejumlah perwira mereka oleh aksi sniper Soviet yaitu si Vasily. Tidak hanya itu, pertemuan keduanya kali ini juga ditujukan untuk tugas baru Koenig yang merupakan seorang sniper senior, di mana ia akan memburu Vasily yang dianggap telah sangat mengancam kubu Jerman.
Sementara itu di kediaman Vasily, komandan sniper Soviet itu kini mendapat tugas baru untuk segera menuju ke komplek pertokoan di pusat kota. Namun ada yang cukup janggal dari tugas kali ini, sebab target yang menjadi sasaran Vasily terkesan cukup mudah ia lumpuhkan. Hingga kemudian ia pun menuju ke lokasi musuh yang baru dilumpuhkannya itu untuk memastikan bahwa target yang ia tembak benar-benar telah mati. Namun sesampainya di sana, Vasily justru menyadari bahwa dirinya kini tengah dijebak oleh musuh setelah mengetahui bahwa target yang baru saja ditembaknya hanyalah sebuah boneka dan dirinya kini tengah berada dalam jebakan pihak musuh. Keadaan tersebut semakin kacau karena sejumlah serangan udara tengah dilancarkan pihak Nazi. Dan sialnya, salah seorang rekan Vasily yang sempat diberitahu agar tetap berada di tempatnya malah kini memutuskan untuk pergi dari sana. Hingga akhirnya ia pun dengan mudah ditembak sniper Jerman yang diketahui bernama Koenig tadi. Sekembalinya di pangkalan perang Jerman, Sasha yang bekerja sebagai penyemir sepatu diminta Koenig untuk menerjemahkan berita tentang Vasily yang dimuat di koran Soviet. Namun anak laki-laki itu dengan polosnya malah mengatakan bahwa ia sangat mengenal Vasily, bahkan sempat bertemu dengan sniper Soviet itu. Kembali ke Vasily, ia kini terlihat tengah berada di sebuah perahu dan mendapat rekan barunya sesama sniper yang bernama Kaulikov. Vasily yang bertemu Danilov di sana juga mengatakan bahwa sniper musuh yang baru saja ditemuinya kali ini merupakan sniper yang sangat hebat dan selalu selangkah di depannya. Sontak saja, Danilov yang telah mengetahui sosok tersebut langsung mengungkap bahwa itu adalah Koenig yang merupakan sniper senior dari Jerman. Kaulikov juga turut mengungkap bahwa Koenig merupakan pimpinan sekolah khusus sniper di Sozen, tempatnya mendapatkan pendidikan sebelum bertugas ke medan perang. Rekan baru Vasily itu juga mengaku bahwa ia mengetahui bagaimana taktik yang biasa diterapkan Koenig selama ini. Danilov juga turut menyemangati temannya itu dengan mengatakan bahwa ia sangat yakin Vasily bisa mengalahkan musuh manapun tak terkecuali dengan Koenig. Percakapan pun sempat terjadi antara Vasily dan Tania, di mana tentara wanita itu nampak mengagumi sosok sniper terbaik Soviet yang tengah ada di hadapannya. Tania juga turut memberi semangat pada Vasily dengan meyakinkan jika ia merupakan sosok pahlawan yang pasti akan sukses dalam menjalankan setiap misinya. Singkat cerita, kini Vasily diperlihatkan tengah berada di reruntuhan gedung bersama Kaulikov dan rekan lainnya yang bernama Volodya. Mereka diketahui sedang memulai aksi perburuannya terhadap sniper Jerman, yaitu si Koenig tadi. Sementara itu, Vasily juga sempat menembak kabel telepon yang diyakini menjadi alat komunikasi pihak Jerman. Hingga kemudian datanglah seorang tentara yang memperbaikinya. Dan dengan cepat, Vasily pun langsung menembaknya. Namun sialnya, Volodya yang sedang berkeliling di sekitar lokasi tersebut harus tertangkap oleh tentara Jerman. Hingga akhirnya ia pun diminta Koenig untuk menunjukkan lokasi Vasily berada. Jelas saja, Volodya tidak akan menuruti permintaan pihak musuh. Ia bahkan seolah menakut-nakuti tentara musuh dengan menyebut jika Vasily merupakan sniper yang berbahaya dan akan mengancam mereka semua. Namun, Koenig yang mendengar hal itu justru tidak segera menghabisinya saat itu juga. Koenig malah mendandani Volodya dengan seragam tentara Nazi dan menyuruhnya untuk merangkak menuju ke lokasi tempat tewasnya tentara Jerman yang sempat ditembak Vasily tadi. Tanpa bisa melakukan perlawanan, Volodya kini menjalankan perintah Koenig yang membuat Vasily melihatnya seolah seperti tentara Jerman biasa yang akan memperbaiki kabel komunikasi yang sempat tadi terputus. Alhasil, Vasily pun melesatkan pelurunya tepat ke kepala targetnya tanpa menyadari bahwa itu merupakan rekannya sendiri, yaitu si Volodya. Sementara itu, Koenig yang mengamati sumber arah tembakan tadi kini telah mengetahui lokasi keberadaan Vasily. Kaulikov kini mencoba memancing Koenig menggunakan helmnya, sementara Vasily bertugas untuk mengamati seandainya terjadi tembakan dari pihak musuh.
Namun sayangnya, Koenig yang telah mengetahui keberadaan Vasily nampaknya tidak tertarik dengan pancingan itu. Hingga akhirnya Kolikov yang rencananya telah gagal kini mengajak Vasily untuk berpindah tempat. Vasily yang merasa masih janggal dengan gagalnya pancingan tadi akhirnya menyetujui ide Kolikov. Namun naas, ketika keduanya akan melompati sebuah lubang besar di gedung itu, Kolikov harus tewas oleh tembakan Koenig yang telah mengawasi mereka dari tadi. Menyadari posisinya yang sulit, Vasily pun memutuskan untuk kembali ke markasnya dan menceritakan apa yang baru dialaminya pada Danilov. Ia menilai Koenig adalah seorang sniper yang luar biasa dan membuatnya berpikir bahwa dia tidak sanggup lagi menghadapinya. Namun seperti biasanya, Danilov tetap membujuk temannya itu untuk tetap bersemangat. Karena Danilov memiliki seorang informan yang akan membantu tugas Vasily menemukan keberadaan Koenig. Beralih ke Sasha, kali ini ia dibujuk Koenig untuk memberitahu jalur mana saja yang biasa dilalui Vasily selama ini dengan memberinya beberapa makanan enak. Entah karena polos atau tergiur dengan semua makanan tersebut, anak laki-laki itu pun mengungkap tempat mana saja yang biasa dilalui Vasily dengan jelas kepada Koenig. Kemudian 5 November 1942, Koenig yang telah mendapat informasi dari Sasha kini telah bersiap di sebuah pabrik tempat yang biasa dilewati Vasily. Dan muncul seorang tentara dari pipa besi. Lalu Koenig pun menembaknya. Entah sedang beruntung atau memang sengaja, tentara yang ditembak Koenig bukanlah Vasily, melainkan Sergei, yang kini menjadi rekan barunya. Namun karena tembakan itu, senjata Vasily terlempar ke samping. Dan sniper Jerman itu malah seolah menjauhkan senapan Vasily darinya. Vasily yang tak kehilangan ide, ia kini mencoba meraih senapannya menggunakan seutas tali. Meski sempat berhasil menariknya, namun ia kembali dikejutkan dengan aksi Koenig yang mampu memutuskan tali kecil itu menggunakan senapannya. Kembali ke Vasily, ia masih dengan posisi yang sama seperti sebelumnya, dengan suasana yang semakin kacau karena adanya serangan udara dari pasukan Jerman yang sempat membuat atap dan kaca jendela di sana menjadi hancur. Namun tak lama kemudian datanglah Tania yang dengan cepat langsung disuruh Vasily agar menggunakan pecahan kaca di sana sebagai pantulan cahaya ke arah Koenig. Dengan sigap, Vasily pun langsung meraih senjatanya kembali dan membidik Koenig. Namun sayangnya, ia hanya berhasil mengenai tangan Koenig. Alhasil, kini keduanya pun kembali menuju ke markas. Seolah sudah cukup lelah dengan tugas beratnya selama ini dan ingin menjalani hidup biasa bersama wanita yang dicintainya, Vasily meminta kepada Danilov untuk tidak lagi memuat berita tentang dirinya. Sekaligus juga mengatakan keinginannya untuk bisa menjadi tentara biasa saja. Namun Danilov yang tidak ingin mengabulkan permintaan temannya itu, sekarang malah mendatangkan Sasha di sana untuk mengungkap temuannya, di mana anak laki-laki itu menemukan adanya debu dari sepatu Koenig yang mengarahkannya pada sebuah pabrik kimia di pusat kota. Alhasil rencana serangan ke lokasi itu pun dirancang dan Vasily ditugaskan untuk memusatkan targetnya pada Koenig. Vasily kini terlihat telah berada di area pabrik kimia dan tengah menunggu kedatangan Koenig di antara tumpukan mayat yang berserakan di sana. Namun sniper Soviet yang nampak kelelahan dan kurang tidur itu malah sekarang terlihat tengah sangat mengantuk, hingga ia pun kehilangan targetnya. Sementara Koenig yang masih memantau dari dalam pabrik kini mengetahui keberadaan Vasily. Namun seorang tentara Nazi yang tengah memungut barang-barang berharga di tubuh semua mayat di sana menemukan identitas Vasily yang semakin menguatkan fakta bahwa sniper terbaik Soviet itu kini telah tewas. Dengan berbekal identitas Vasily, Koenig mengatakan pada sang jenderal bahwa sniper Soviet itu kini telah tewas. Tak butuh waktu lama, kabar kematian Vasily pun mulai menyebar. Bahkan Jerman meminta Soviet agar segera menyerah dan mengakui kekalahannya di Stalingrad. Keesokan harinya, Sasha yang tidak percaya atas kematian Vasily kini kembali bertemu dengan Koenig di markas tentara Jerman
Di sana sniper Jerman itu mengatakan pada Sasha bahwa ia akan pergi ke tangki dekat stasiun esok hari. Seolah perkataannya itu menandakan bahwa ia ingin mengundang Vasily ke lokasi tersebut untuk berduel. Seperti yang sudah diduga sebelumnya, Vasily kini kembali ke markasnya untuk menemui Danilov. Dan Sasha pun memberitahu tentang apa yang tadi dikatakan Konik padanya. Hingga pertemuan di area stasiun kereta pun dilakukan. Vasily yang tadinya berniat pergi sendiri ke stasiun, kini malah mendapati Tanya yang ternyata menyusulnya, hingga keduanya pun berciuman. Sialnya momen yang enak itu diketahui oleh Danilov yang juga mengikutinya dari kejauhan. Di sini Danilov sangat cemburu karena wanita yang disukainya diambil oleh temannya sendiri. Sementara itu, Sasha yang berada tak jauh dari sana malah ditangkap Konik karena dianggap telah membocorkan rahasianya, sehingga Vasily kini tahu keberadaannya. Sedangkan Vasily yang tengah asik bercumbu dengan Tanya harus dikejutkan dengan tubuh Sasha yang telah tewas digantung di area stasiun. Sontak, tentara wanita itu pun langsung berontak dan ingin segera menurunkan tubuh anak laki-laki itu. Namun keinginannya harus ditahan oleh Vasily karena ia menganggap bahwa itu merupakan jebakan dari Konik untuk memancingnya keluar dari sana. Di tempat lain, perang dahsyat kembali terjadi. Gempuran dilakukan oleh pihak Jerman dari segala penjuru yang memaksa seluruh penduduk sipil mengevakuasi diri mereka, tak terkecuali dengan Tanya yang kini telah terlihat tengah menyelamatkan ibu Sasha bersama dengan Danilov. Namun naas, dalam pelariannya itu, Tanya harus mendapat luka parah karena serangan bom yang jatuh di dekatnya, hingga membuatnya sekarat dan seolah tak tertolong lagi. Danilov yang tak terima dengan kondisi Tanya kini menuju ke lokasi Vasily dan mengabarkan soal tewasnya tentara wanita itu. Danilov yang terbakar emosi dan tengah dilanda kesedihan kini malah memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri dengan menampakkan wajahnya yang bertujuan agar Konik keluar dari persembunyiannya. Nah, tepat saat itu juga Danilov pun tewas dengan tembakan di kepalanya yang secara tak langsung telah memberitahu keberadaan Konik pada Vasily. Sniper Jerman itu pun akhirnya memutuskan untuk mengecek langsung kondisi korbannya. Namun Konik yang tengah berjalan ke lokasi Danilov kini menyadari bahwa ia telah dibidik oleh Vasily. Dan saat itu juga Vasily melesatkan peluru tepat di kepala Konik. Dan akhirnya atas pengorbanan dari Danilov, sniper Rusia berhasil menaklukkan sniper Jerman. Kini Soviet dinyatakan telah menang dalam perang dan seluruh pasukan Hitler telah ditarik mundur pada 3 Februari 1943 setelah melalui 180 hari penyerangan mereka di Stalingrad. Sementara Vasily yang meyakini jika Tanya masih hidup terus mencari keberadaannya di ruang perawatan. Hingga akhirnya ia pun berhasil menemukan kekasihnya itu, yang nampaknya masih selamat dan mendapat perawatan di sana. Di akhir film, Vasily disebut telah menjadi pahlawan bagi Soviet, dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Itulah kisah Vasily dalam perang Soviet melawan Jerman. Dengan skill menembak yang sangat mumpuni, dia mampu membidik lawan dengan sangat akurat, dari jarak yang sangat jauh sekalipun. Hanya karena satu sniper dari Soviet membuat Jerman sempat kalang kabut dalam peperangan itu. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Yoi banget gak tuh?